Masih bersama, reporter Tinta Informasi melaporkan. Keputusan Bupati Lampung Utara Haji Budi Utomo, yang mengeluarkan SK, pemberhentian Poniran HS, sebagai Kepala Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, adalah cacat hukum. Pasalnya tidak ada syarat-syarat yang ada dalam Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Desa. Apalagi gugatan yang diajukan, salah satu calon yang kalah, dalam pemilihan, tidak ada hubungan dengan proses persyaratan sebagai calon kepala desa. Gugatan yang diajukan, pihak lawan ke PT-UN, ternyata kepala sekolah, dan putusan PT-UN menyatakan, membatalkan ijazah, dan itu bisa diralat. Karena ijazah itu asli, hanya pihak kepala sekolah, mengakui salah input. Selain itu syarat menjadi kepala desa itu, yang digunakan adalah ijazah SMA, atau paket C, kata Apri Haryadi, anak mantu Poniran HS, didampingi rekannya Aji Nur Hidayah, di kantor redaksi sinarlampung.co, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 malam. Menurut Apri, saat ini, pihak tergugat, juga sedang melakukan banding, di PT-UN Medan, sedang dalam proses. Tetapi tiba-tiba Bupati Haji Budi Utomo, mengeluarkan SK pemberhentian sebagai Kades yang dilantik serentak pada tanggal 20 Desember tahun 2022 lalu. Harusnya SK itu batal demi hukum. Dan lagi pula, ini bukan gugatan pidana. Dan gugatan yang tidak terkait dengan ayah kami sebagai Kades, katanya. Apri menceritakan, bahwa pada November tahun 2021 lalu, Poniran HS, menjadi salah satu calon kepada desa. Total ada 5 calon Kades yang dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian pemilihan dilakukan tanggal 14 November tahun 2021. Alhasil Poniran unggul 1 suara, dari calon pemenang kedua Yahya, urutan ketiga Abdul Wahid, keempat Win Sabara, dan kelima Damiri. Meluluskan bapak saya dari seleksi itu dan bisa ikut pemilihan suara dan dinyatakan menang dalam pemilihan suara itu dan dilantik oleh Bupati di tanggal 20 Desember tahun 2022. 21, Pak. Tapi dalam kejadian ini, kira-kira pendukung Bapak tetap mendukung kemenangan Bapak? Insya Allah komitmen kami dari pihak tim, kami sudah berkomunikasi dengan mereka, karena ini hak kita, bukan hak keluarga saja, hak pendukung juga yang ikut kerja keras dalam pelaksanaan pilkada kemarin, untuk meminta selalu berjuang untuk masalah ini. Makanya dorongan dari tim susah seperti itu, makanya saya meminta tolong dengan kawan-kawan yang ada di Bandar Lampung ini untuk meminta konfirmasi dan memberikan permasalahan ini. Pada tanggal 20 Desember tahun 2021, Poniran dilantik menjadi Kades. Dan rupanya ada salah satu calon yang tidak puas, lalu melaporkan Poniran ke Polda Lampung, dalam bentuk pengaduan masyarakat atau Dumas. Januari tahun 2022, Poniran yang dilaporkan ke Polda Lampung dengan tuduhan ijazah palsu. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke Polres Lampung Utara. Polres Lampung Utara melakukan proses dikonfirmasi. Hasilnya tidak ada bukti-bukti jika ijazah itu palsu, dan perkara itu kemudian dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Namun, diduga tidak puas dengan putusan itu, Yahya Pranoto kemudian mengugat Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara soal dugaan ijazah palsu. Namun di tengah persidangan tiba-tiba termohon merubah gugatan, dengan menggugat Kepala Sekolah Paket B Iskandar Zulkarnain. Iskandar sendiri mengaku tidak tahu, jika dirinya menjadi tergugat di PT-UN Bandar Lampung. Dia tidak bisa hadir selama di PT-UN, karena merawat istri yang sakit hingga meninggal. Namun sebagai Kepala Sekolah Iskandar, menunjukkan bukti-bukti mulai dari absen, rapor, dan proses belajar Paket B Poniran. Dan memastikan ijazah itu asli, tapi mengakui terjadi kesalahan nomor NIS itu saja. Kemudian keluar putusan PT-UN Bandar Lampung, menyatakan ijazah Poniran dianggap batal, dan memerintah kepala sekolah mencabut ijazah Paket B, tahun 2016 sampai tahun 2017 tersebut. Atas putusan PT-UN Bandar Lampung itu, Kepala Sekolah Iskandar menyatakan banding, dan saat ini sedang diproses di PT-UN Medan. Saat sedang proses banding itu, tiba-tiba Pemda dalam hal ini Bupati Lampung Utara Haji Budi Utomo, justru mengeluarkan SK pemberhentian, dengan menunjuk Pitkaur pemerintahan. Ini bagaimana?
Padahal proses sedang di PT UN. Kami minta Bupati segera mencabut putusan itu dan mengembalikan SK Poniran, katanya. Karena pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Desa, mengatur bahwa kepala desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas, secara berkelanjutan atau berhalangan, tetap secara berturut-turut, selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat, sebagai calon kepala desa, atau melanggar larangan sebagai kepala desa. Salah satu syarat sebagai calon kepala desa, adalah tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara, berdasarkan Putu. Demikian reporter Tinta Informasi melaporkan.